kita mesti taat peraturan, mesti taati protokol yang udah ditetapkan pemerintah. Tapi bukan berarti kita jadi nggak produktif, tetap produktif, yang penting taat protokol dan jaga kesehatan. Aktivitas yang bukan cuman sekedar yang penting bisa makan, tapi produktif, tetap berkarya, tetap belajar, tetap memperhatikan perkembangan diri gitu. Tergantung kondisinya, bisa banting setir atau cari sambilan, atau cari sambilan sambil belajar, atau masih bidang itu tapi dengan cara yang lain. Kalau seni kan bidangnya banyak, ada seni rupa, seni terapan kayak film, ada seni tari, teater, musik, kayak gitu-gitu, pasti semuanya berdampak. Tapi kalau kayak animasi, grafis gitu-gitu kayaknya sih nggak terlalu terdampak. Kalau di TV kurang ngerti ya, mestinya juga sama, aturannya sama aja. Satu negara pemerintah udah ngasih tahu peraturannya begitu ya, apapun bentuk pekerjaannya tetap harus ada protokol, bukannya nggak boleh syuting. Kalau kru karena dia di balik layar ya udah pasti mestinya tetap harus pakai masker sama face shield. Kayak waktu itu juga udah ada satu produksi film panjang yang pertama setelah PSBB yang jilid 1, ada yang produksi film panjang dan itu protokolnya cukup ketat, apalagi terutama yang berhubungan sama fisik kayak make up, itu hampir tiap hari rapid test. Kalau talent tuh swab, terus pembagian base camp, siap berapa orang yang ada di lapangan, berapa orang yang di base camp, itu semuanya tuh udah dibagi-bagi jadi biar nggak berkumpul rame banget. Karena kemarin transisi kantor lah, entah tuh di luar lah gitu, di sini pun kayak orang lebih aware lagi, mau pergi harus ada apa gitu. Tapi gara-gara kemarin normal tuh orang lebih jadi pengen ke kantor gitu, kayak gini loh, kayak mumpung nih gitu, nanti keburu ditutup lagi, kayak gitu rata-rata orang tuh. Terus angkringan tuh kan depan banyak anak-anak SMP, SMA yang udah ngerasa kayak ya udah sih ini kan udah new normal nih, malah mereka sering nongkrong gitu, malah jadi rame banget sih. Kemarin kan orang shock juga ya kalau di awal mau dibikin diketatin banget gitu. Kebijakannya kemarin udah diperlonggar, pelan-pelan ditarik lagi, kayak orang main layangan lah harusnya. Kalau seperti gini kan, wah kaget juga nih kita, apalagi petani kayak gitu kan. Sekarang kayak gini kan usaha kan untuk masuk barang ke Jakarta, pembelinya nggak ada, jadinya efeknya banyak banget nih buat saya nih yang baru usaha pertanian. Hasil tani biar dijual ke Jakarta tuh udah efeknya jauh banget ya, harga-harga udah jauh banget, nggak ada yang beli. Jadi petani di Pengalengan sana dibawa ke Jakarta itu harga-harganya udah nggak normal lah, udah nggak bisa mendingan gue buang aja deh kalau gitu, atau mendingan buat ini aja gitu, buat dimakan sendiri. Tapi kan nggak mungkin hasil tani dijual, hasil kebun misalnya berapa ton kita makan sendiri, dibagi-bagi tetangga di kampung juga nggak mungkin semuanya menanam yang hasil yang sama. Nah dibawa ke Jakarta jadi harganya benar-benar anjlok karena nggak ada yang beli gitu. Kemudian banyak ya yang restoran yang biasanya restoran buka makan di tempat itu, ngambil sayurnya kan yang bagus-bagus. Sekarang mereka kan tutup, jadinya nggak ada yang buat makan di tempat. Kayak hasil sayuran tuh kan banyaknya di restoran sekarang tuh kan shabu-shabu kayak gitu-gitu ya kan. Nah itu kan mereka nggak bisa makan di tempat, itu udah jauh banget. Di koperasi-koperasi di Jawa Barat terutama nih yang saya tahu nih, mengusahakan untuk bikin pengolahan hasil pertanian, kayak misalnya jadi betul, saus gitu ya. Itu harus ada inovasi teknologi ya buat memanfaatkan limbah-limbah gitu. Mungkin dengan fermentasi, kalau yang setahu saya itu misalnya buat pakan ternak nih misalnya, atau buat makan manusia, buat pangan manusia itu bisa difermentasi ya. Cuman memang harus modal, terus harus terprogram. Terus kalau menyikapi hidup bertetangga gimana? Berkunjung gitu ya, kurangi berkunjung. Ya, kurangi bertetangga, bersosialisasinya enggak gitu, tapi bersosialisasinya di dunia maya.
New era sosialisasinya adalah di media sosial seperti kayak gini gitu loh. Jadi banyak teman baru yang nggak pernah tahu-tahu, oh iya, oh ketemu, oh di media sosial tuh banyak juga gitu kan. Ya ini media sosial ini jadi new era. Ini sekarang ya online ini bukan disebut dunia maya lagi katanya nih, tapi dunia nyata sekarang katanya. Yang berkehidupan bertetangga ini yang nggak pernah kita ketemu tetangga, apalagi kalau selama di apartemen nih, jadinya makin nggak ketemu tetangga, makin nggak pernah sosialisasi di biasanya di kamar sama-sama ngumpet di kamarnya masing-masing. Ada nggak ide-ide peluang usaha selama pandemi itu apa nih kira-kira? Banyak bidang sih, tapi kalau yang secara umum kayaknya bisa dilakuin semua orang, mungkin lebih ke kuliner gitu ya. Kalau orang banyak di rumah atau ngerasa bosen, walaupun misalnya uangnya juga berkurang, tapi pasti juga ada kepengenan gitu buat nyobain makanan ini itu gitu jadinya. Kalau di kalangan teman-teman yang sebaya, pada banyak yang jualan makanan dan itu teman-temannya juga pada beli gitu. Memang pas pandemi ini banyak banget orang beli secara online, dan ternyata pembelian secara online itu kayak misalkan baju itu tetap ada ternyata, dan justru karena orang nggak punya biaya, nggak punya cost untuk kayak misalkan transportasi gitu-gitu, dia malah jadi bisa lebih banyak beli barang-barang yang dibutuhin buat di rumahnya. Jadi yang mungkin yang ke layoff yang tetap ada uang gitu, sekarang tuh jadi kayak ada dua cara hidup juga gitu. Jadi kita kembali penyediaan barang tapi yang memang basic semua, karena orang akan mengolah semuanya itu kembali ke rumah tangganya masing-masing, bakunya aja tuh. Boleh kasih pesan ya, apa nih kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat nih? Selain kita harus tetap melaksanakan 3M, itu adalah memang benar-benar obatnya mungkin hanya itu dulu kali ya kalau sekarang tuh ya. Selain kita menjaga kesehatan dengan minum dan makanan yang baik tentunya, apapun yang disarankan orang mengenai kayu putih, garam, betadin atau apapun itu obat-obat tradisional, ya sebaiknya kita percayai dulu gitu, karena memang yang nyata saat ini obat tradisional untuk menghalau flu aja udah bagus banget itu, apalagi sebelum ditemukan itu, baiknya kita tetap mempergunakan 3M itu ditambah dengan makanan minuman yang baik, ditambah obat-obatan tradisional, itu ada kayaknya cukup deh. Harapannya jangan menyerah sama kondisi, kita semua sama-sama lagi di kondisi yang sama, jadi sama-sama saling mendukung, saling support, terus perhatikan diri sendiri dengan baik juga, karena kalau kita perhatikan diri sendiri, kesehatan kita juga bisa melindungi orang-orang terdekat kita dari tertular COVID. Apapun aktivitasnya selalu jaga protokol, kalau bisa bantu orang lain yang kesusahan. Kita harus benar-benar nyari kerjaan yang benar-benar bisa untuk saat ini, karena ini bakal lama lagi. Bahkan kalau dari BUMN kan, Kementerian BUMN baru bisa bilang vaksin itu 2022. Jadi pasti kita harus tetap gak bisa pada kondisi normal lagi gitu untuk 1 tahun 2 tahun ke depan. Mau gak mau kita harus nyari alternatif, itu aja paling mudah ya. Saya pernah dengar nasihat dari seorang motivator nih, kita banyak berdoa dan mendoakan orang lain, terutama siapapun kita doakan. Kita ngelihat orang, katanya ngelihat tukang bakso didoakan, ngelihat tukang sayur didoakan, melihat tetangga kita doakan, melihat kucing juga didoakan supaya dapat makan. Apa aja kita doakan, siapapun kita doakan, banyak berdoa, nanti insya Allah kita mendapat pertolongan dari Tuhan supaya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita ya. Selain kita berdoa kepada Tuhan, kita perlu melakukan hal-hal untuk menjaga kesehatan kita, terus berusaha. Itu harus tetap kita lakukan ikhtiar. Jadi hukum sebab akibat itu harus tetap kita jalankan.